Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan materi P2 kedua, yaitu materi tentang modul pengasuhan dan pendidikan anak. Untuk sesi 3, tentang memahami cara anak usia dini belajar. Langkah 3, memanfaatkan kegiatan sehari-hari di rumah sebagai kesempatan bermain bersama anak. Poin 6, 7, 8, 9, 10. Dimulai ya. Nah ibu-ibu, sekarang ibu-ibu coba dilihat di buku pintar mengasuh anaknya yang halaman 14, 15, dan 16. Nah di sana itu ada ya Bu ya? Udah ketemu belum Bu buku halaman 14, 15-nya? Yang ini? Ya. Nah, di sana ada Ibu ya daftar kegiatan dan permainan menurut usia. Ya. Jadi, dari semenjak anak kita dilahirkan dari usia 0 bulan, itu sudah ada jenis-jenis mainan yang memang harus kita terapkan kepada anak-anak kita. Misalnya, untuk bayi yang usia 0 sampai dengan 3 bulan, itu permainannya dengan cara ibu memberikan kasih sayang dan perhatian. Ya, misalnya anak bayi walaupun belum bisa bicara, belum bisa mengerti, kita ajak dia untuk berkomunikasi, untuk berbicara. Bisa juga ibu dengan menyanyikan lagu-lagu, atau kalau kita orang Islam berarti menyanyikan sholawat gitu Bu ya sama anak bayi kita. Kemudian ketika anak menginjak usia 4 sampai dengan 6 bulan, itu permainannya bisa dengan diberikan alat-alat yang bisa bergerak. Seperti kalau bayi itu suka kita taruhin simpen di ayunannya itu Bu ya, suka kita kasih alat-alat yang bisa muter gitu, yang warna-warni. Jadi dia tenang gitu sama dia sendiri gitu Bu ya. Atau kita ajakin dia main tepuk tangan sambil bernyanyi atau main cilukba gitu. Kemudian ketika anak kita menginjak usia 6 sampai 12 bulan. Nah, di mana pada usia ini kan anak mulai merangkak ya Bu, mulai belajar berdiri, kemudian belajar berjalan. Ibu bisa untuk memunculkan minatnya ini, minat berjalannya, ibu bisa dengan memberikan permainan seperti bola atau benda-benda bergerak supaya memicu keinginan anak untuk bergerak gitu Bu. Jadi misalkan ketika ibu memberikan bola di hadapan dia, itu akan memicu anak kita untuk melangkah, belajar melangkah mendekati bola tersebut gitu. Ya Bu. Nah nanti di halaman ini, di buku pintar halaman 14, 15, dan 16 itu ada berbagai macam permainan menurut usia anak masing-masing. Nanti dibaca di rumah ya Bu ya, dan dipraktekkan juga. Kemudian, nah ibu-ibu di sini kita nyanyi Bu ya. Ibu tahu nggak lagu Topi Saya Bundar? Tahu Bu ya? Oke. Nah sekarang ibu semua berdiri yuk. Kita berdiri, kita bernyanyi sama-sama menyanyikan lagu Topi Saya Bundar. Ibu, ikutin gerakan saya Bu ya. Kita mulai Bu ya. Berdiri Bu. Ayo Neng mau ikutan berdiri. Kita mulai ya Bu ya. 1, 2, 3, pegang kepalanya Bu. Topi saya bundar, bundar, topi saya. Kalau tidak bundar, bukan topi saya. Mudah kan Bu nyanyinya? Sekali lagi Bu ya, kita ulangin. Topi saya bundar, bundar, topi saya. Kalau tidak bundar, bukan topi saya. Yeay, ibu-ibu pinter semuanya ya.
Apa Bu? Lagi sekali lagi. Yuk, kita ulang sekali lagi yuk. Tapi suaranya keluarin ya Bu ya. Ayo sekali lagi kita mulai. Kita ulang lagi Bu. Yuk. Topi saya bundar. Bundar. Topi saya kalau bundar. Bukan topi saya ini. Silakan duduk ibu-ibu. Nah ibu-ibu, dari nyanyian tadi, coba apa sih yang bisa ibu ambil manfaatnya dari nyanyian Topi Saya Bundar tadi? Coba ibu. Ibu Ratu. Ibu punya anak usia berapa anaknya? Udah masuk PAUD? Oh, udah masuk PAUD. Coba kira-kira ada ya 5 tahun usia anaknya ya? Berarti udah bisa nyanyi Topi Saya Bundar. Kalau ibu sama anaknya bernyanyi Topi Saya Bundar, kira-kira manfaatnya apa Bu dari permainan dari nyanyian tersebut? Ya, terima kasih Ibu atas jawabannya. Dengan bernyanyi Topi Saya Bundar, anak-anak kita akan tahu. Misalnya, kan tadi ketika kita bilang topi ya Bu, topi itu tangan kita ke kepala. Berarti kita tahu bahwa topi itu diletakkannya di kepala. Kemudian bundar, ketika kita bilang mengucapkan kata bundar, kita menggerakkan tangan seperti ini ya Bu. Nah, ini berarti ini adalah bentuk bundar. Gitu. Jadi, secara tidak langsung dengan kita bernyanyi itu mengajarkan anak-anak kita bentuk, kemudian peletakan topi di mana. Begitu mudah kan Bu mengajari anak usia dini belajar? Selain itu, dengan bernyanyi, dengan bermain bersama anak itu juga akan mendekatkan kita, orang tua, dengan anak. Kita makin akrab, kita bisa ketawa-ketawa bersama anak, bisa nyanyi sama anak, ya Bu ya. Ibu jangan takut, mentang-mentang suara saya mah nggak enak, suara saya mah sember lah, nggak enak segala macam. Jangan takut ya Bu, karena seperti apapun suara bundanya, suara mamahnya, suara ibunya, itu adalah suara termerdu bagi anak-anak kita. Ya kan Bu? Ibu marah aja dibilang suaranya merdu, apalagi kalau ibu nyanyi. Ya, nanti jangan lupa Ibu ya, dipraktekkan di rumah seperti ini. Ajak anak bermain sambil melakukan pekerjaan rumah tangga. Sering nggak Bu ngajakin anaknya nyuci baju di rumah? Atau ngajakin anaknya ketika ibu masak? Sering nggak Bu? Pernah nggak? Nggak pernah? Kenapa ibu nggak pernah ngajakin? Ribet ya Bu ya? Iya, memang ribet. Kita masak ngajak-ngajak anak yang ada, nanti yang ada di dapur diberantakin semua ya Bu. Kita nyuci ngajak-ngajak anak yang ada, nanti sabunnya dimainin sama anak-anak kita. Tapi nggak apa-apa Bu, kan dibalik itu semua akan ada pembelajaran yang anak kita peroleh dari kegiatan itu. Misalnya kalau kita mengajak anak ke dapur ketika kita masak, itu bisa sambil kita ajarin dia mengenalin benda-benda yang ada di dapur, seperti ini loh yang namanya panci, ini piring, ini sendok, ini garpu. Atau kita kenalkan dia dengan sayur-sayuran, seperti cabai itu warnanya apa? Merah. Kemudian bawang itu ada 2, ada bawang merah, ada bawang putih. Nah, supaya anak bisa membedakan Bu, tomat bentuknya seperti apa, gitu ya. Lalu kalau kita lagi nyuci nih Bu ya, ngajakin anak nyuci, basah-basahan kan Bu, nanti sambil nyuci kita ajarkan dia berhitung. Misalnya, coba ambilin bajunya, masukin ke dalam ember, sambil dihitungnya bajunya 1, 2, 3, gitu ya Bu. 4, dan seterusnya. 5.
Ya ibu-ibu ya. Jadi ajaklah anak kita bermain sambil melakukan pekerjaan rumah, ya. Karena pada dasarnya bermain itu tidak harus selalu menggunakan barang-barang yang mewah dan mahal. Bisa juga kita lakukan permainan dalam kegiatan kita sehari-hari. Begitu ibu ya. Jangan lupa dipraktekkan di rumah. Sekian, terima kasih.